Halo, kali ini eh, saya berbagi pengalaman tentang hal-hal yang terlarang atau pantangan atau haram kalau dilakukan para petani walet pemula. Apa saja yang tidak boleh dilakukan, hal-hal sepele yang tidak boleh dilakukan oleh para petani walet pemula. Saya hanya berbagi pengalaman saja. Yang pertama, eh, kita akan melakukan hal ini, yaitu keluar masuk gedung. Ini sadar tidak sadar ini akan terjadi atau dialami oleh para pembudidaya walet. Ya, ini hal wajar ya. Hal wajar yang sering dilakukan, apalagi kalau lihat sore, misal di sore atau di pagi burung-burung banyak, berkoloni banyak. Nah, tentu kita penasaran berapa banyak yang menginap. Nah, tapi hal ini sebenarnya akan sangat mengganggu walet dalam beradaptasi. Nah, pesan saja, kalau sudah tata ruang sudah oke, suhu dan kelembaban sudah bagus, nggak usah dicek-cek lah selama sebulan. Yang penting hama, misal hama tikus, kita kasih hama batangan yang kayak sabun itu, obat batangan kayak sabun itu, kita kasih aja di setiap sudut-sudut. Selanjutnya teman-teman lebih baik memasang CCTV ya. Jadi untuk menghindari keluar masuk kita. Selanjutnya yang kedua itu menggonta-ganti suara panggil, apalagi menggonta-ganti suara inap. Nah, ini sangat fatal ya. Jadi burung itu beradaptasi dengan suara kita. Kalau burung sudah ada respon 1, 2, kalau ada respon itu nggak usah diganti ya teman-teman, nggak usah diganti. Itu artinya suara yang dipasang itu sudah mantap, apalagi sudah keluar masuk LMB ya. Nah, itu sudah bagus. Jadi nggak usah diganti, karena biasanya gatel ya para pemula itu. Sama, saya juga pernah merasakan seperti itu, melihat suara ini bagus kita colok. Nah, tapi responnya itu paling lama paling seminggu. Setelah itu baru ke normal lagi, ada 3, ada 2, ada 4 ya, kayak gitu. Tuh, sering mengganggu. Nah, kalau suara panggil sudah mendatangkan burung untuk mendekat, apalagi keluar masuk, itu sudah top, tak usah diganti ya teman-teman. Kita sabar saja, pastikan tata ruang, suhu dan kelembaban sudah bagus. Nah, jadi setelah yang pertama keluar masuk, yang kedua menggonta-ganti suara, sebenarnya itu hal-hal sepele yang tapi berdampak sangat negatif pada perkembangan RBW kita. Kalau teman-teman tidak percaya, nah saya juga mendapati banyak hal keluhan, terutama ketika saya kemarin membagikan suara panggil. Itu mereka banyak yang curhat, ada yang 2 tahun, 3 tahun jong. Nah, saya tanya itu ya. Nah, setelah saya tanya tentang suhu, tentang lokasi, tentang tata ruang, tentang suara. Nah, ada yang mengatakan, saya tanya sudah beberapa kali pergantian suara panggil, itu saya sering katanya. Nah, itu yang menyebabkan RBW kita lambat dalam perkembangan populasi kita. Jadi 1, 2, 3, kalau sudah respon udah nggak usah diganti, patenkan ya teman-teman. Jadi nggak usah diganti, apalagi suara inap digonta-ganti. Saya pernah mengganti suara inap waktu awal-awal itu adaptasi burung yang sudah membuat sarang itu setengah jadi ya. Setelah itu kabur karena kita penasaran dengan suara inap tersebut, akhirnya rugi kita sendiri. Nah ya, akhirnya saya rugi. Setelah itu saya ganti dengan suara yang ini, suara panggil, suara tarik, suara inap, cuma 1 suara, dipatenkan, dan alhamdulillah sampai sekarang
sudah merasakan sedikit bahagia lah ya dibanding sebelumnya karena galau terus. Nah, jadi dua hal ini wajar dilakukan para petani walet pemula, apalagi kita kan ingin mengecek keberadaan di dalam gitu. Nah, kalau sudah seperti itu patenkan, jangan sampai dilakukan lagi hal-hal seperti ini. Dua saja yang menyebabkan mengganggu BW dalam beradaptasi, tidak banyak, dua saja. Yang lainnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi teman-teman, kalau yang belum pernah menonton, lihat saja di video saya sebelum-sebelumnya.